Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membaca firman Tuhan terambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ayat yang baru kita baca ini tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya, yaitu tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Mari saudara kita hentikan sejenak video ini untuk membaca bersama Lukas 17 ayat 20-37. Kedatangan Tuhan Yesus tidak disertai tanda-tanda lahiriah, tetapi kedatangannya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan ada banyak Mesias dan Kristus palsu yang akan muncul. Dan Tuhan Yesus mengingatkan agar sebagai murid-Nya kita tidak datang menemui mereka. Selain itu akan ada penolakan kepada kebenaran, seperti manusia yang menolak Yesus Kristus ketika datang sebagai juru selamat. Demikianlah juga akan kita alami sebagai murid-murid-Nya, yaitu segala cemoohan, hinaan, aniaya, pengucilan, dan lain sebagainya. Keadaan dunia akan penuh dengan kejahatan dan kecemaran seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Begitu gelapnya keadaan di akhir zaman, terlebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus, sehingga siapa yang tidak berjaga-jaga pasti akan tertinggal seperti yang dialami oleh 5 gadis bodoh yang tidak memiliki persediaan minyak. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini adalah peringatan kepada semua murid-murid-Nya, termasuk juga kepada kita, yaitu bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu agar kita dapat bertahan menghadapi masa yang sulit ini. Perhatikanlah apa yang diminta oleh janda itu kepada hakim yang lalim. Ia meminta agar hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Demikianlah juga dengan kita. Hendaklah kita senantiasa berdoa setiap hari, memohon pembelaan Tuhan kepada kita agar kita dapat menang terhadap lawan kita. Karena setiap saat kuasa maut hendak mengalahkan semua umat Tuhan. Sebab di masa sulit seperti masa sekarang ini, di mana tanda-tanda zaman sudah semakin nyata dan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat tidak bisa diingkari, kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatasi dan mengalahkan kuasa musuh, yaitu kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyesatkan dan mengalahkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
hakim yang lalim itu bukanlah berbicara tentang Tuhan kita, tetapi pada masa itu banyak hakim yang korup dan lalim yang hanya berpihak kepada orang-orang yang bersedia membayar dia. Orang-orang yang lemah seperti janda ini tidak akan memiliki harapan untuk mendapat pembelaan dalam perkara yang dihadapinya. Hakim yang lalim akan menutup mata terhadap diri janda itu dan tidak akan peduli terhadap persoalan yang ia hadapi. Sesungguhnya janda itu adalah gambaran dari kita yang penuh kelemahan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi keadaan akhir zaman yang tidak akan bertambah baik ini, melainkan justru akan bertambah jahat. Kuasa kegelapan dan kuasa dunia terlalu kuat untuk bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Iblis yang menindas dan berusaha mengalahkan serta menguasai kita tidak akan berhenti melakukan usahanya sampai kita dapat dikalahkan olehnya. Tetapi seperti janda yang tidak menyerah itu, ia tahu bahwa meskipun hakim itu adalah seorang hakim yang lalim, ia sadar bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang dapat menolong dan membela dia dalam perkara yang dihadapinya. Janda itu terus-menerus datang menemui hakim yang lalim itu untuk memohon pembelaan darinya. Sebagai hakim yang lalim, ia pada awalnya menolak dan tidak peduli kepadanya. Tetapi karena setiap hari janda itu datang menemui dia, sehingga akhirnya ia merasa sangat terganggu, maka akhirnya ia bersedia juga untuk membela perkara yang dihadapi oleh janda itu. Tuhan ingin agar kita berdoa seperti cara janda itu menemui hakim yang lalim itu, yaitu kita percaya dan sadar bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat membela dan menolong kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Kita juga harus belajar dari cara janda menemui hakim yang lalim itu, yaitu berdoa dengan tiada jemu. Karena lawan kita tidak akan juga berhenti melakukan hal yang jahat kepada kita dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Iblis bukan saja ingin menguasai hidup kita, tetapi ia ingin juga menguasai keluarga kita, lingkungan kita, gereja dan pekabaran Injil. Bahkan pemerintah juga ingin ditundukkan olehnya. Oleh sebab itu, kita harus berdoa tanpa jemu, memohon agar Tuhan membela kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan menjadi pembela kita, maka tidak akan ada satupun yang dapat melawan kita. Tuhan akan memenangkan kita dalam segala perkara yang kita hadapi, sebab Ia adalah hakim yang adil dan berkuasa. Mazmur 9 ayat 8-11. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tuhan kita bukanlah seperti hakim yang lalim itu. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru siang malam kepadanya. Tuhan tidak akan berlambat-lambat mengulurkan tangannya untuk menolong dan membela kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan agar kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah yang kita mohon kepada Tuhan setiap hari, agar kuasa kerajaan Tuhan menjadi perlindungan bagi kita.
sebab kuasa kerajaan maut akan terus dan terus bekerja, berusaha untuk menguasai, menindas manusia supaya hidup di dalam pengaruh kuasa dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita berlindung kepada Tuhan. Kuasanya hadir, yaitu kuasa kerajaan surga. Tetapi kita juga harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terjadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Apakah yang dimaksud dengan jadilah kehendakmu? Amsal 10 ayat 29 mengatakan, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah kehendak Tuhan, yaitu setiap apa yang harus kita kerjakan, mentaati setiap firman dan perintah Tuhan. Jika kita memohon Tuhan untuk membela kita dan melindungi kita, maka kita harus mau mengikuti jalannya. Itulah yang menjadikan kita layak untuk mendapat pembelaan dari Tuhan. Berdoalah senantiasa agar kita mengerti dan mau berjalan di jalan Tuhan. Meskipun hal ini tidaklah mudah karena kuasa kegelapan akan berusaha menghalangi jalan kita, tetapi Tuhan tidak akan diam. Dia akan menjadi pembela kita, Dia akan menolong kita, dan tidak berlambat-lambat Ia akan memenangkan kita. Tetapi jika kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak memelihara iman dan doa kita akan menjadi terhalang. Itulah sebabnya Tuhan bertanya, jika Ia datang nanti, adakah Ia menemukan iman di bumi? Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa berdoa dengan iman. Jika setiap hari kita berdoa kepadanya, janganlah doa itu menjadi berubah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga kita melakukannya tanpa iman. Doa sesungguhnya adalah bukti bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi doa yang menjadi kebiasaan adalah doa tanpa iman. Peliharalah iman itu dan tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan, kepada Tuhan yang menjadi pembela kita. Berdoalah dengan tiada jemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.